Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan kami Jalan Amrita. Kali ini kita mau jalan-jalan ke salah satu pantai terindah di Gunung Kidul, tepatnya di Desa Sidoarjo, Kepanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Pantai Pulang Sawal atau Pantai Indrayanti. Teman-teman, untuk menuju Pantai Pulang Sawal atau Pantai Indrayanti, untuk perjalanan kali ini ditempuh dalam waktu 1 jam 55 menit dan jarak sekitar 70 km. Dan pada perjalanan kali ini kita nanti akan melewati beberapa pusat kuliner, yaitu kuliner sate di daerah Pleret. Di sana ada beberapa pusat kuliner yang terkenal ya teman-teman ya. Dan sehingga pada perjalanan kali ini waktunya atau jaraknya cukup panjang ya teman-teman. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Sisingamangaraja. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita, ini ada sesuatu yang unik, yaitu di situ ada pasar yang namanya Pasar Telo. Nah, Pasar Telo ini berdiri sejak tahun 1857, udah kuno sekali, udah tua. Dan uniknya teman-teman, di Pasar Telo ini komoditas utama yang dijual hanya dua, yaitu singkong dan ubi jalar teman-teman. Sehingga ini merupakan satu-satunya pasar di Indonesia yang menjual dua komoditas utama saja, yaitu singkong dan ubi jalar. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Imogiri Barat. Nah, di depan ini ada perempatan Ring Road Selatan dengan Jalan Imogiri Barat. Kita akan terus ke arah selatan menyusuri Jalan Imogiri Barat ini. Teman-teman, di depan ini ada perempatan Jalan Imogiri Barat dengan Jalan Sultan Agung. Kita ambil ke arah kiri. Teman-teman, kalau kita perhatikan di sebelah kanan ada bangunan yang cukup besar. Ini adalah Stadion Sultan Agung Bantul. Nah, stadion ini kemarin juga digunakan untuk kompetisi Liga 1 Indonesia. Dan ini merupakan salah satu stadion dengan kualitas rumput yang lumayan bagus ya, khususnya di Yogyakarta ataupun di Indonesia, sehingga dipakai untuk kompetisi Liga 1. Teman-teman, di depan kita lihat ada parkiran yang ramai. Ini adalah kuliner yang paling populer ya di daerah Pleret ini, namanya sate Pak Pong. Nah, sate Pak Pong ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah rasanya yang memang enak. Kemudian yang kedua, dagingnya yang empuk. Dan yang ketiga, menunya bervariasi ya teman-teman ya. Nah, di daerah Pleret ini selain sate Pak Pong juga banyak sekali sate-sate yang namanya sate kelatak ya. Nah, sate kelatak itu sendiri adalah sate kambing yang ditusuk pakai jeruji besi. Biasanya kalau sate kambing itu ditusuk pakai potongan bambu, tapi ini pakai jeruji besi, sehingga matangnya daging itu merata sampai ke tengah daging ya, dan rasanya makin lezat jadinya. Nah, teman-teman, ini ada perempatan. Kalau kita berbelok ke kiri ya, itu di sepanjang jalan itu banyak sekali penjual sate kelatak, jadi berjajar. Nah, kali ini kita berbelok ke kanan ke arah Jalan Imogiri Timur ya. Nah, teman-teman, ada satu hal yang menarik ya, terutama di Pasar Pleret. Ada sate kelatak juga yang terkenal. Di sini sate yang legendaris ya, namanya sate kelatak. Nah, ini pakai jeruji besi. Biasanya kalau sate kambing itu ditusuk pakai jeruji besi, sehingga matangnya daging itu merata sampai ke tengah daging ya, dan rasanya makin lezat jadinya. Nah, teman-teman, ini ada perempatan. Kalau kita berbelok ke kiri ya, itu di sepanjang jalan itu banyak sekali penjual sate kelatak, jadi berjajar. Nah, kali ini kita berbelok ke kanan ke arah Jalan Imogiri Timur ya. Nah, teman-teman, ada satu hal yang menarik ya, terutama di Pasar Pleret. Ada sate kelatak juga yang terkenal. Di sini
sate Klathak Pak Bari. Nah, di sini satenya itu empuk, kemudian rasanya enak dan menjadi viral tuh karena pernah dipakai untuk syuting film Ada Apa Dengan Cinta yang kedua. Dan teman-teman mungkin bisa mencoba kuliner yang satu ini karena selain rasanya enak, dagingnya juga empuk teman-teman. Saat ini kita baru melintas di jembatan Sungai Opak. Jadi Sungai Opak itu merupakan salah satu sungai yang terpanjang ya di daerah istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, kita lihat di kanan kita ini ada Pasar Imogiri, dan saat ini kita sudah berada di Kepanewan Imogiri. Nah kemudian di depan ini ada pertigaan. Kalau misalnya kita lurus mentok kemudian kita belok ke kiri, itu akan sampai ke makam Raja-Raja Mataram. Jadi makam raja-raja dari Kasultanan Ngayogyakarta Diningrat dan Kasunanan Surakarta. Sebagai informasi ya teman-teman ya, untuk yang dimakamkan pertama kali di sana adalah Raja Sultan Agung. Nah sebelum Sultan Agung itu pemakamannya di Makam Kota Gede. Nah sudah Sultan Agung dan sampai sekarang itu di Imogiri. Untuk yang sebelah kanan itu makam dari Raja Kasultanan Yogyakarta. Kemudian yang sebelah kiri makam dari Kasunanan Surakarta. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Imogiri Silo. Kalau kita lihat tadi ya, ada hamparan sawah yang luas, kemudian di sebelah kiri kita juga ada perbukitan yang indah, dan ini kita melewati jembatan ya. Jadi ini jembatan Kali Oyo. Nah, Kali Oyo atau Sungai Oyo adalah sungai yang melintasi Kabupaten Gunung Kidul dan merupakan salah satu sungai yang terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta selain Sungai Progo dan Sungai Opak ya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Dusun Silo, Kelurahan Selo Pamioro, Kepanewon Imogiri, Bantul. Nah sebentar lagi kita mau naik ke perbukitan selatan ya. Nah saat ini kita mulai naik di daerah perbukitan. Teman-teman mesti berhati-hati ya, karena di sini ada beberapa titik dengan tanjakan yang cukup tajam, kemudian berkelok-kelok, dan beberapa tikungannya juga cukup tajam. Kemudian jalur di sini nggak terlalu lebar ya teman-teman ya, jadi mesti berhati-hati supaya ya kita tetap selamat ya dalam perjalanan. Nah saat ini kita sudah berada di atas perbukitan. Kita berada di Dusun Nawungan, Desa Selo Pamioro, Kepanewon Imogiri. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki Kabupaten Gunung Kidul. Nah di depan ini ada yang namanya Kopi Panggang. Nah Kopi Panggang ini terletak di Jalan Siluk Panggang, Dusun Sumber, Desa Girisuko, Kecamatan atau Kepanewon Panggang, Gunung Kidul. Nah Kopi Panggang ini juga bisa dijadikan untuk tempat istirahat atau merupakan rest area ya teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di kota kecamatan atau Kepanewon Panggang. Kita mentok kemudian belok ke kiri ya. Nah ini kita lihat sebelah kiri adalah kantor Kepanewon atau Kecamatan Panggang. Nah kita ikuti jalan ini, kemudian nanti di depan ada belokan ke kanan, kita akan terus sampai nanti ke jalan JJLS atau jalur jalan lintas selatan.
Nah teman-teman, kita sudah berada di jalan JJLS ya. Jadi JJLS itu adalah jalur jalan lintas selatan Jawa. Nah yang saat ini kita lewati adalah JJLS di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di kanan dan kiri kita, kalau kita lihat di dinding-dinding bukit ya yang dikepras itu warnanya masih fresh, masih putih kecoklatan. Jadi biasanya kalau udah lama itu dindingnya agak kehitaman, ini masih fresh. Memang ini jalur JJLS yang seksi Saptosari Panggang ini belum lama dikerjakan ya, baru selesai kemarin dikerjakan, dan jalannya sekarang semakin mudah untuk menuju kawasan pantai atau kawasan wisata Gunung Kidul. Nah, di depan ini kita lihat juga nih, di sini banyak parkir bis-bis besar dan bis mikrobis ya. Nah, di sini adalah tempat parkir atau tempat langsiran ya bagi bis pariwisata yang besar, karena tidak bisa masuk menuju tempat wisata HH Ocean View. Nah ini kita lihat sebelah kiri kita ada mikrobus, kemudian juga ada bis besar. Nah yang bisa melalui jalan ke arah HH Ocean View adalah yang kendaraan ukuran kecil dengan kapasitas biasanya 16-19 penumpang ya teman-teman. Teman-teman, saat ini kita masih berada di jalan JJLS, Jalan Raya Panggang Saptosari, dan kita berada di Desa Girisekar, Kepanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Kepanewon Saptosari. Nah tadi ada perempatan ya, kalau ke kiri ke arah Wonosari, kota Wonosari. Kemudian ini kalau ke arah kanan ini ke arah Pantai Ngubaran, kemudian Pantai Ngrenehan, kemudian Pantai Nguyahan. Nah kita mengambil jalur yang lurus. Nah teman-teman, nanti di ujung jalan kita akan melewati jalur yang menyempit seperti ini. Nah ini ada beberapa pertigaan. Yang jelas kita jangan mengambil pertigaan yang pertama. Nah ini ada pertigaan pertama, kita jangan ke kiri, tapi kita lurus terus mengambil pertigaan yang kedua. Nah sebaiknya juga hati-hati kalau melalui jalur yang sempit ini ya, karena sering ketemu dengan kendaraan-kendaraan besar seperti bis, sehingga kita harus bisa mengantisipasi dan berhati-hati ya teman-teman. Nah selain sempit, jalurnya atau jalannya ini juga sedikit berlubang ya teman-teman, jadi mesti hati-hati. Nah di depan ini ada pertigaan, nah kita ambil yang ke arah kiri.
teman-teman, saat ini kita berada di Desa Kanigoro, Kepanewon, Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di depan kita lihat di sini ada yang namanya Baron Technopark. Jadi salah satu wisata edukasi. Nah, ini depan ini ke kanan ini Baron Technopark. Ini salah satu wisata edukasi yang terkenal dengan jam mataharinya. Nah, mungkin teman-teman bisa berkunjung ke Baron Technopark sebagai alternatif untuk wisata edukasi ya. Saat ini kita memasuki pintu retribusi kawasan wisata Pantai Gunung Kidul. Kita mau bayar dulu ya teman-teman untuk tiket masuknya. Kembali 30.000 ya. Mam. Mau ke pantai mana? Indrayanti mungkin. Indrayanti kurang lebih 8 kilo lagi. Oh ya. Makasih. Pantai ya, hati-hati. Ya, Nah, teman-teman, untuk ke Pantai Indrayanti itu jaraknya dari sini sekitar 8 km lagi. Nah, dari Pantai Baron di depan ini di sebelah kanan kita sampai dengan Pantai Pok Tunggal yang berjajar sepanjang garis pantai ke arah timur itu ada sekitar 14 pantai. Nah, teman-teman tinggal memilih pantai mana yang diinginkan untuk dikunjungi ya. Nah, buat teman-teman yang pengen mencari ikan ya, jadi ikan fresh hasil tangkapan nelayan di Pantai Baron sampai dengan Pantai Pok Tunggal ini ada beberapa pantai yang memang menyediakan tempat pelelangan ikan. Ya, di antaranya yang pertama Pantai Baron, kemudian Pantai Drini, kemudian Pantai Ngandong. Tapi yang lumayan besar adalah Pantai Baron dan Pantai Drini. Nah, teman-teman mungkin yang pengen berwisata kemudian sambil membeli ikan, terutama ikan fresh hasil tangkapan nelayan, saya kira di dua pantai ini yaitu Pantai Baron dan Pantai Drini kita rekomendasikan ya teman-teman. Nah, di depan kita lihat teman-teman, di sebelah kanan ini ada tugu dengan patung orang berselancar. Jadi ini adalah kalau ke kanan ini menuju Pantai Sadranan. Nah, Pantai Sadranan itu sendiri adalah pantai yang favorit karena di sana menyediakan sarana untuk snorkeling. Jadi menyelam melihat keindahan karang dan ikan-ikan yang ada di sana. Kemudian juga ada fasilitas kano. Nah, buat teman-teman yang menginginkan atau pengen untuk mencoba snorkeling di salah satu pantai di Gunung Kidul, saya kira Pantai Sadranan adalah lokasi yang tepat ya teman-teman ya.
teman-teman, saat ini kita sudah tiba di Pantai Indrayanti. Kalau berkenaan dengan nama, sebenarnya pantai ini bernama Pantai Pulang Sawal, bukan Indrayanti. Nah, penamaan Indrayanti itu sendiri dari kebiasaan masyarakat yang memang datang ke sini melihat kafe atau restoran yang ada di sini, dan pintu masuknya itu bertuliskan Indrayanti. Dan nama Indrayanti itu sendiri itu berasal dari nama pemilik resto atau cafe di sini ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita perhatikan di sini itu merupakan pantai berpasir putih. Dan yang bagusnya di sini itu dari tadi saya tidak menjumpai adanya sampah yang berceceran ataupun kondisi pantai yang kotor ya, padahal di sini pengunjungnya cukup banyak. Nah, ini membuktikan di sini ada pengelolaan yang baik ya untuk pantai ini ya. Dan saya kira tempatnya sangat indah. Kemudian di sini juga di kanan kiri ada dua bukit ya. Ada dua bukit yang cukup indah. Dan kalau kita perhatikan juga di sini itu menurut saya sih tidak kalah ya dengan Pantai Kuta Bali ya. Dari sisi keindahannya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang pengen bersantai di sini, nah teman-teman bisa memanfaatkan tikar ataupun payung. Di sini juga bisa disewa dengan harga 20.000. Udah lengkap dari tikar dan payungnya. Sehingga teman-teman masih bisa duduk-duduk di pasir putih sambil melihat pemandangan laut yang indah ya teman-teman.
Nah teman-teman, kalau mau melihat pemandangan dari atas bukit, namanya Bukit Karang, itu juga tinggal naik aja teman-teman. Di sini biayanya murah sekali ya, Rp2.000 untuk biaya perawatan saja ke pengelola ya. Nah ini pemandangannya kita lihat sangat indah sekali, sangat cantik ya. Kita bisa lihat-lihat garis pantai di Indrayanti ini dengan lebih jelas ya dari view di atas bukit. Nah, buat teman-teman yang merasa kehausan atau mungkin perutnya lapar setelah tadi berkeliling di atas Bukit Karang, kemudian kita turun, nah kita bisa makan di rumah makan di sebelah kanan ya, waktu kita turun tadi berjajar rumah makan di situ. Atau mungkin ada pilihan yang lain, misalnya di rumah makan Indrayanti atau di Indrayanti Resto. Nah, untuk Indrayanti Resto harganya di sini juga bervariasi ya teman-teman ya. Untuk minuman ya, contohnya teh manis Rp6.000, kopi Rp8.000, kemudian kopi susu Rp12.000, dan cappuccino Rp12.000. Nah itu untuk minuman ya teman-teman ya. Nah kemudian untuk makanan juga harganya bervariasi. Contohnya ya, untuk nasi goreng itu harganya Rp22.000. Kemudian nasi soto ayam Rp15.000. Kemudian makanan-makanan laut atau seafood ya, itu bervariasi juga, ada udang, kemudian ada cumi ya, cukup lengkap lah intinya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari harganya untuk kawasan wisata menurut saya sih oke lah ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mencobanya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami dari kota Jogja ke pantai Indrayanti Gunung Kidul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur nuwun.